dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Profesor Dr. Pratikno, Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Memakai lencana kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan jajaran kabinetnya usai resmi dilantik oleh MPR menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Lantas seberapa efektif jalannya Kabinet Prabowo Gibran ke depan? Kita akan membahasnya di Sorotan Utama. Bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sorotan Utama selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan susunan komposisi kabinet mulai dari jajaran para menteri, kemudian para wakil menteri dan juga kepala badan atau lembaga. Ini sudah diumumkan di hari setelah pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lantas apakah komposisi ini sudah bisa disebut dengan komposisi Zaken? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, selamat malam. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Bang Aap, ini kalau melihat komposisi kabinet dari Prabowo dan Gibran ini, apakah sudah Zaken atau belum, Bang? Ya, sebelum jauh untuk kita menyimpulkan bahwa kabinet Pak Prabowo Gibran ini Zaken atau tidak, terlebih dahulu ada baiknya kita harus mengetahui dulu Zaken itu apa. Ya. Zaken itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa Belanda yang artinya sebetulnya zaken itu urusan gitu. Namun kemudian ini diartikan secara lebih luas bahwa kabinet yang zaken artinya sosok-sosok nanti yang akan ditunjuk untuk mengisi pos-pos penting dalam kelembagaan negara, urusan-urusan tertentu harus dikelola dan berikan kepada sosok-sosok yang pas, yang memiliki kompetensi, keahlian, serta pengalaman untuk bisa mengerjakannya secara baik. Nah, Zaken kabinet ini kemudian dalam literasi kita, pembahasan peta politik kita diartikan sebagai kabinet yang akan banyak diberikan porsinya kepada sosok-sosok profesional yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, dengan rujukan itu, maka pertanyaan Mas Andi tadi, apakah ini sudah zaken atau tidak? Sebetulnya untuk bisa mengatakan sebuah kabinet itu zaken atau tidak, biasanya kita cenderung terdikotomi
bahwa kalau perwakilan kekuatan politik tertentu itu malah makah bukan zaken. Padahal sejatinya di dunia modern sosok-sosok politisi itu adalah sosok-sosok yang sejatinya dalam dunia profesional, dalam dunia kompetensi yang mereka geluti itu cukup mumpuni. Akan tetapi kalau kita masih mengikuti dengan definisi dikotomi itu, kita mencoba untuk mengurai ya susunan komposisi kabinet, meskipun agak cukup bias kalau kemudian kita klasterkan bahwa mereka yang berasal dari partai politik atau mereka yang berstatus sebagai politisi ini bukan profesional, itu juga harus kita pertimbangkan secara lebih jauh lagi. Namun kalau kita mengikuti porsi pola pemikiran bahwa zaken itu adalah memisahkan antara politisi dan profesional, maka coba kita kutip komposisi dan kita telah ya komposisi yang sudah diumumkan di kabinet Pak Prabowo kemarin. Kita tahu Pak Prabowo sudah mengumumkan 53 lembaga. Kalau kemudian kita lihat dari struktur definisi dan pemisahan antara sosok-sosok yang mengisi kepala lembaga dan kementerian itu dari unsur profesional dan politisi, maka kita bisa mendapat komposisi, kita bisa menukil data yang telah dilontarkan oleh Kumparan misalnya. Saya melihat bahwa kalangan yang mengisi kementerian dan lembaga yang berasal dari kader partai politik jumlahnya ada 22 orang. Kalau kita presentasi dari 53 berarti itu sekitar 42%. Kemudian sisanya jika itu kemudian diklasterkan untuk kategori profesional maka jumlahnya 58%. Nah, data Kumparan ini kemudian menelaah lebih jauh bahwa jika dihitung hanya berdasarkan persennya, karena dari 53 lembaga itu terdiri atas 109 orang yang duduk sebagai kepala lembaga atau menteri dan juga wakil menteri. Kalau komposisinya kemudian Kumparan urai dengan kategori antara profesional dan kader parpol, itu komposisinya jauh lebih baik begitu. Bahwa yang kader parpol atau berstatus politisi jumlahnya 42 orang, 39%, kemudian dari kalangan profesional jika kategorinya begitu ada sekitar 67 orang atau 61%. Dengan komposisi ini tentu zaken dalam definisi bahwa lembaga, kementerian dan juga badan yang harus dikelola oleh mereka-mereka yang mumpuni dalam bidangnya termasuk sudah kategori zaken. Karena zaken itu jika komposisi kabinet isi lebih dari sekitar 60% sudah bisa dikategorikan sebagai zaken. Nah, ini kalau kita melihat komposisinya memang apakah ini zaken, jika pakai definisi itu bisa kita kategorikan zaken. Dan ini sudah pernah dilontarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjadi tim gugus transisi Pak Prabowo yang kemarin sudah resmi berhenti sejak pelantikan kabinet, bahwa memang komposisi antara profesional dan kalangan politisi jumlahnya memang sekitar 38% dan 42%. Dan ini juga cukup valid datanya ketika diurai oleh Kumparan bahwa memang komposisinya demikian, Mas Andi. Jika memang kategorinya antara politisi dan profesional itu harus dipisahkan, maka kategori politisi jumlahnya 38-39% dan untuk yang kalangan profesional yang tidak politisi itu jumlahnya sekitar 61-62%. Sandi. Baik Bang Aap, ini kalau kita melihat dari komposisi ini kan bisa dibilang cukup besar ya Bang Aap ya. Ini ada 100 lebih tokoh yang menjabat di Kementerian Prabowo Gibran seperti itu ya. Ini kan juga menuai banyak pro dan kontra Bang Aap. Kalau Bang Aap sendiri menilai sebenarnya ini sebuah kebutuhan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya dengan asta citanya yang banyak, kemudian program yang banyak seperti itu. Apakah ini langkah yang tepat menambah jumlah pos kementerian Bang Aap? Sebetulnya memang diskusi-diskusi atau isu-isu yang melingkupi pembentukan kabinet sangat tidak bisa lepas dari salah satunya adalah jumlah komposisi yang akan membantu seorang presiden. Kenapa? Karena
ada beberapa pendekatan penting terkait berapa sih idealnya jumlah komposisi pembantu-pembantu presiden. Sebetulnya tidak ada rujukan khusus. Ini semua sangat tergantung dengan pendekatan yang akan dipilih oleh presiden terpilih. Misalnya, kalau kita rujuk secara kesejarahan, jumlah kabinet kita memang hanya pernah sekali dalam kesejarahan presiden-presiden yang telah memimpin Indonesia untuk membentuk jumlah kabinet di atas 100, yaitu ketika dilakukan oleh Pak Soekarno dalam membentuk kabinet Dwi Korah kedua yang jumlahnya mencapai kalau nggak salah di atas 130-an. Nah, kenapa ini kemudian dibentuk? Ini sebetulnya pendekatan yang akan dipilih oleh calon pemimpin yang menurut pandangan subjektivitas calon terpilih ini sebagai sebuah kebutuhan. Dan saya melihat memang Pak Prabowo dalam menyusun kabinetnya ini karena tagline awalnya adalah kebersamaan, ingin membangun persatuan, kemudian ingin melibatkan sebanyak orang untuk bisa turun tangan dalam mengatasi persoalan bangsa, berimplikasi terhadap besarnya jumlah kabinet yang kemudian beliau bentuk, baik itu yang baru atau yang beliau bisa dapat mengeksekusi semua gagasan dan program yang saat ini berkembang di kepala beliau. Kita tahu 53 kementerian ini adalah jumlah yang relatif bertumbuh banyak jika dibandingkan dengan jumlah kelembagaan selama 20 tahun terakhir begitu. Kalau kita lihat dan kita perbandingkan di era Pak SBY jumlahnya sekitar 34, kemudian di era Pak Jokowi juga masih bertahan di 34, dan di era Pak Prabowo ini bertambah jumlahnya menjadi 53. Sangat tergantung dari sisi mana nanti kita akan melihat besarnya jumlah kabinet ini yang apakah akan memberikan keuntungan ataukah bahkan nanti akan memberikan kelemahan serius. Akan tetapi memang kalau bisa saya uraikan Mas Andi, kelebihan dari membangun organisasi dengan struktur besar seperti kabinet yang sekarang dikelola oleh Pak Prabowo memiliki dampak positif terhadap terjadinya keseimbangan politik yang akan terjadi. Kita tahu Pak Prabowo sudah menegaskan dalam pidato pertamanya bahwa pendekatan yang akan beliau lakukan selama 5 tahun ke depan adalah mengajak semua yang pernah berkompetisi untuk bersatu membangun bangsa. Hal itu dikemukakan oleh Pak Prabowo berdasarkan pengalaman. Ternyata ketika kita nanti bisa bersatu seperti yang sudah dialami Pak Prabowo meskipun menjadi kompetitor ketat Pak Jokowi, namun ketika diajak untuk bergabung, beliau berkenan sehingga hal itu ternyata memberikan keuntungan yang cukup banyak. Misalnya kita bisa bertahan dari ancaman krisis ekonomi dan juga kita bisa bertahan dengan deraan pandemi yang telah banyak melululantahkan negara-negara dunia. Nah, Pak Prabowo sepertinya menjadikan ini sebagai dasar rujukan kenapa kemudian postur ini harus dibikin besar, karena Pak Prabowo ingin semua sebanyak orang turut terlibat dalam pengelolaan pemerintahan 5 tahun ke depan. Yang kedua, postur besar kabinet itu sebetulnya memiliki keuntungan Mas Andi untuk lebih menspesifikasi kinerja yang akan dilakukan oleh pembantu-pembantu Pak Prabowo di sektor-sektor tertentu. Saya mengambil contoh misalnya di Kementerian Pendidikan Nasional, Mendikbud, yang saat ini kemudian mencoba dibelah oleh Pak Prabowo dengan pekerjaan yang lebih spesifik, di mana Pak Prabowo sekarang membentuk Menteri Pendidikan bagian menengah ke bawah, jadi mulai SMA, SMP, SD sampai TK ditangani satu person yang diduduki oleh Pak Mukti. Kemudian di sektor pendidikan tinggi juga ditangani secara khusus oleh salah satu kementerian. Kemudian dipecah lagi untuk kebudayaannya yang diisi oleh Pak Fadlizon ditangani secara khusus. Nah, kelebihan dari postur besar ini adalah salah satunya bisa lebih menspesifikasi kerjaan itu
supaya lebih terfokus pada sasaran sehingga tidak terlalu banyak yang diurus oleh satu orang. Itu dispesifikasi programnya untuk bisa dikerjakan secara maksimal sehingga nanti mulai dari SD, SMP, SMA ada yang menangani kementerian tersendiri untuk tingkat S1, S2, S3 dan lain-lain sebagainya. Untuk yang pendidikan tinggi bisa ditangani oleh satu kementerian lembaga tertentu, dan untuk bidang kebudayaannya kemudian dipisahkan ditangani oleh kelembagaan dan menteri tertentu. Ini tentu salah satu kelebihan ketika postur besar itu dibentuk dalam sebuah organisasi, kalau kemudian kita rujukan dalam kabinet Pak Prabowo. Baik, Bang Ab, ini kalau melihat dari segi komposisi ya Bang Ab, ini jajaran menteri, beberapa menteri ini merupakan dari kalangan politisi, seperti itu, dari kalangan politik. Namun kalau dicermati, ini kalau dari jajaran wamennya ketika menterinya sudah dari kalangan politik, ini jajaran wamennya adalah para profesional Bang Ab, seperti ada yang profesor, kemudian doktor, yang bergerak di bidang yang ditempatkan tersebut. Ini apakah sebagai salah satu cara dari tim dari Prabowo dan Gibran ini untuk mengakomodir segala kepentingan, jadi politiknya dapat, kemudian juga dari akademisinya dapat. Jadi berjalannya kabinet ke depan ini bisa berimbang atau bagaimana Bang Ab? Ya, inilah yang saya lihat bahwa tadi seperti kita diskusikan di awal, komposisi profesional ternyata jauh lebih mendominasi jika dikotominya adalah politisi itu tidak kita kategorikan sebagai profesional. Jadi padahal sejatinya Mas Andi, politisi juga banyak yang memiliki keahlian mumpuni di bidang yang saat ini dipegang. Akan tetapi jika kita tetap pada definisi yang awal, maka sebetulnya komposisi yang ada sekarang ternyata profesional juga menjadi yang paling mengemuka di jajaran kabinet Pak Prabowo. Sektor-sektor tertentu tetap di bawah dipertahankan, ditangani oleh yang sangat kompeten, misalnya untuk ngurusi fiskal, Menteri Keuangan misalnya masih diserahkan oleh kepada Bu Sri Mulyani. Ini tentu untuk tetap menjalankan keseimbangan antara kebutuhan pengakomodasian atau kompromi koalisi kekuatan partai politik dengan kemampuan teknokrasi nanti yang akan dijalankan dalam pemerintahan ini. Dan Pak Prabowo ternyata dalam membangun komposisi ini bisa menyeimbangkan itu, sehingga komposisi yang berasal dari kader partai politik dan kader yang betul-betul menekuni hidupnya di dunia profesional itu komposisinya masih banyak, jauh lebih banyak dari kalangan profesional. Dan ini kemudian menjadi tambahan energi bahwa kabinet Pak Prabowo ini menyeimbangkan antara dua itu, tapi porsinya masih tetap dititik tekankan pada asas teknokrasi, yaitu menempatkan orang-orang yang memang memiliki keahlian di kelembagaan itu, sehingga nanti ada kolaborasi antara kekuatan politik dan dunia profesional. Dan komposisinya sejauh ini bahkan satu menteri bisa dibantu oleh 1, 2, atau 3 wamen yang memang komposisinya agak cukup berbeda-beda. Ya. Ini tentu menjadi langkah baik dalam upaya sekalian untuk mengakomodasi kekuatan politik dalam rangka menciptakan stabilitas nasional, tapi pun dalam waktu bersamaan komposisi berjalannya kinerja kabinet ini jadi sangat memadai dan mumpuni. Tentu pilihan-pilihan ini yang menurut hemat saya sekarang sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo agar kepentingan untuk akomodasi kekuatan politik tidak terlalu mengemuka sehingga ada kesan bagi-bagi jabatan, namun itu dikombinasikan dengan kemampuan teknokrasi yang memadai dari sosok-sosok yang sekarang dimasukkan dalam kabinet. Baik Bang Ab, ini menarik tadi kalau mencermati statement dari Bang Ab tadi, apakah ini untuk menampik dari unsur bagi-bagi jabatan? Karena melihat dari partai politik pendukung dari Prabowo Gibran ini cukup banyak, tapi kita akan membahas nanti terkait dengan nama-namanya Bang Ab. Namun kita harus terpotong jeda dulu Bang Ab. Pemirsa Simpo TV, sorotan utama akan kembali usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia.
mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, ini kalau tadi kita sempat terpotong jeda, Bang Ab. Tapi kalau sebelum kita lanjut terkait dengan pembahasan dengan Kabinet Merah Putih, kalau Bang Ab sendiri menilainya Kabinet Merah Putih ini sebenarnya diartikannya sebagai apa, Bang Ab? Ya, ini adalah nama kabinet yang menurut Pak Prabowo sudah disetujui oleh parpol-parpol yang berkoalisi. Merah putih adalah simbol patriotik yang kecintaan terhadap negara tidak bisa tergantikan dengan kecintaan terhadap yang lainnya. Pak Prabowo kita tahu background-nya adalah militer, patriotisme cukup melekat erat pada beliau. Kultur-kultur ini menjadi pengaruh besar terhadap apapun yang saat ini dipilih oleh Pak Prabowo. Dan Merah Putih ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah patriotis sejati, tidak pernah menyerah untuk melakukan pembangunan terhadap negara. Saya melihat penamaan ini memang menjadi ciri khas Pak Prabowo. Dulu ketika 2 kali pernah berkompetisi dengan Pak Jokowi juga, koalisi yang beliau namakan dalam parpol-parpol yang akan mengusung beliau adalah Koalisi Merah Putih. Pada tahun 2014 beliau memakai nama itu, dan sekarang ketika Merah Putih ini ketika Pak Prabowo terpilih, ternyata pilihan untuk menamai kabinet yang akan membantu beliau selama 5 tahun ke depan juga nama serupa, yaitu Merah Putih, yang sebetulnya Pak Prabowo ini ingin menunjukkan kecintaan sangat luar biasa terhadap Indonesia. Background dan karakter latar belakang militer menjadi pengaruh besar tentang Pak Prabowo dalam memilih diksi dan tagline terhadap apa-apa yang melingkupi beliau. Dan Merah Putih ini saya menelaah memang karena Merah Putih adalah simbol Indonesia, bendera yang menjadi sakralisasi nilai-nilai yang ada di Indonesia selain Pancasila, sehingga Pak Prabowo sepertinya mendiskusikan untuk bisa disetujui oleh partai-partai koalisi agar berkenan memakai nama ini kembali sebagai upaya untuk menunjukkan cinta kepada negara Indonesia, Mas Andi. Ini kalau melihat dari struktur kabinet yang kemarin sudah dilantik, sejak kemarin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah kalau Bang Ab melihat dari segi strukturalnya ini akomodasi untuk partai politik sudah berjalan dengan baik atau belum, Bang Ab? Ya, saya lagi-lagi belum melakukan penelitian khusus, Mas Andi, untuk menjawab hal ini. Akan tetapi saya akan coba menukil hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Kumparan. Secara komposisi,
memang kalau seperti definisi yang telah kita diskusikan di awal tadi, kalangan kader partai politik dalam komposisi susunan kabinet Pak Prabowo ini 38%, hampir 39% itu dari kalangan kader partai politik atau bisa kita kategorikan sebagai politisi, akademisi ada 10%, kemudian perwakilan ormas yang ormas Islam dalam hal ini NU dan Muhammadiyah itu ada sekitar 6%, kemudian birokrat ada 9%, TNI Polri 11%, yang berlatar belakang TNI dan Polri ada 11%, kemudian dari kalangan pengusaha ada 10%, kemudian dari latar belakang lain-lain seperti relawan, pegiat HAM, jurnalis, termasuk ada surveyor di sana, ada bankir di sana sekitar 14%-an, 14 sampai 15%-an. Dari komposisi ini saya melihat memang pewadahan terhadap segala unsur yang segmen yang ada di Indonesia bisa cukup terwadai, dan ini salah satu kelebihan jika kabinet dibangun dengan postur yang agak lebih besar, Mas Andi. Selain itu sebetulnya kalau kabinet dibangun dengan postur besar, penerimaan atau penyerapan terhadap representasi juga menjadi kelebihannya. Misalnya kita tahu kita ini terdiri sebuah negara yang memang terdiri dari ribuan suku bangsa. Ada 1.340-an kalau saya nggak salah dicatat oleh BPS terkait jumlah suku bangsa kita. Itu artinya kita berpotensi punya 1.340-an bahasa lebih yang kemudian itu terakomodasi dengan representasi wilayah Indonesia, wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di kabinet Pak Prabowo dalam sektor itu terwadai. Kemudian dalam sektor keberagaman agama juga terrepresentasi. Pun demikian halnya, keinginan Pak Prabowo yang ingin segera saya agak tertarik untuk menyoroti adalah komposisi dari kalangan politisi untuk penggambaran kekuatan partai politik yang saat ini bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, Mas Andi. Baik. Dalam penelaan kumparan itu, parpol-parpol baik itu yang ada di parlemen atau yang ada di luar parlemen, artinya di DPR yang berkursi dan tidak berkursi ada 9. Dihitung oleh kumparan 13 kursi menteri atau wamen atau kepala lembaga diisi oleh dari kader Partai Gerindra, kemudian 11 kursi diisi oleh Partai Golkar, Demokrat dan PAN mendapatkan porsi 4 kursi, kemudian PKB 3 kursi, PSI 3 kursi, Gelora 2 kursi, PBB 1 kursi, Partai Prima 1 kursi, dan PKS 1 kursi, meskipun bukan kader PKS yang disodorkan oleh PKS, akan tetapi kalangan profesional. Nah, dari komposisi ini cukup menarik, Mas Andi, karena ternyata dari 8 parpol berkursi di parlemen, hanya PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang tidak kemudian namanya secara definitif resmi merepresentasikan 2 parpol tersebut yang masuk kabinet. Akan tetapi meskipun tidak masuk kabinet, 2 parpol ini sudah menyatakan dengan jelas, dengan terang bahwa keduanya akan tetap berada di pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Tentu komposisi pewadahan yang dilakukan Pak Prabowo di sektor kekuatan politik juga cukup memadai. Akan tetapi untuk Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agak cukup unik ini, Mas Andi. Agak cukup berbeda. PDIP meskipun ada sosok-sosok yang dipandang menjadi representasi PDIP, akan tetapi tidak kemudian dikonfirmasi sebagai perwakilan dari PDIP, yaitu Pak Budi Gunawan. Kalau untuk Nasdem sudah sangat jelas bahwa Pak Surya Paloh dan jajaran teras Partai Nasdem menyatakan ada di belakang pemerintahan Pak Prabowo Gibran, akan tetapi tidak kemudian sertai dengan pengiriman nama yang akan membantu secara formal di kabinet, Mas Andi. Ya, Bang Ap, ini kalau mencermati tadi menyinggung soal posisi dari PD Perjuangan dan juga Nasdem. Kalau Partai Nasdem sudah jelas terang-terangan bahwa tidak memberikan nama menyodorkan kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau dari PD Perjuangan ini
kalau berdasarkan penglihatan dari pemberitaan saat ini seperti ada dualisme dalam PDI Perjuangan. Kalau kita bisa melihat dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat dari PDI Perjuangan ini juga sama sekali tidak memberikan statement. Tapi kalau kita melihat dari pernyataan Ketua DPR yang juga kader dari PDI Perjuangan, Puan Maharani, ini secara terang-terangan menyatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan yang ada di parlemen akan membackup pemerintahan dari Prabowo Subianto. Ini kalau mencermatinya posisi PDIP saat ini bagaimana Bang Ab? Ya, mencermati dinamika yang ada di internal PDIP, saya jadi teringat kalimat yang dikemukakan oleh salah satu tokoh sentral PDIP yang saat ini menduduki posisi pimpinan MPR, yaitu Mas Bambang Pacul. Ya. Mas Bambang Pacul telah menyatakan bahwa saat ini memang pandangan terkait apakah PDIP akan masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran terbelah menjadi 3. Satu, betul-betul sebagian kalangan ingin berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, artinya masuk dalam kabinet. Kelompok yang kedua berpandangan, oke, kita boleh masuk, tapi kita tunggu lihat perkembangan situasi dan kondisi. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang betul-betul menginginkan PDIP bisa menjadi partai politik yang betul-betul punya garis pemisah tegas antara pemerintah dan PDIP. Nah, saya melihat Bu Megawati berdiri dari 3 kelompok ini saat ini mencerminkan memang apa yang dikemukakan oleh Mas Bambang ini betul, Mas Andi. Kita lihat saat ini dengan hadirnya Pak BG itu bisa menjadi rujukan analisis. Pak BG kita tahu dalam konteks kedekatan sudah tidak perlu kita ragukan bahwa beliau ini adalah sosok yang begitu punya hubungan erat dengan PDIP dan Bu Megawati. Misalnya saya kasih contoh indikator pertama, Pak BG adalah mantan ajudan pribadi Pak Bu Megawati. Nomor 2, putra beliau, Mas Herviano itu pernah menjadi Ketua Umum Banteng Muda Indonesia dan saat ini diberikan kepercayaan untuk menjadi bendahara fraksi PDI Perjuangan di DPR. Artinya memang hubungan lekat antara Pak BG dengan PDIP itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kemudian hadirnya PDIP bisa kita maknai untuk mengakomodasi keinginan dari pandangan yang pertama, yaitu ingin masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Akan tetapi, sepertinya karena masih ada pandangan yang kedua, yaitu kita melihat dulu perkembangan, kemudian apakah betul-betul nanti kita memutuskan untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak, maka meskipun Pak BG masuk kabinet, kemudian narasi yang muncul adalah beliau bukan representasi dari PDI Perjuangan. Saya melihat sikap ini sebagai tindak lanjut dari adanya aspirasi kelompok kedua di dalam PDIP. Dan kita tahu juga saat ini PDIP sedang melakukan gugatan PT UN terkait posisi Mas Gibran yang saat ini sudah dilantik secara resmi menjadi wakil presiden. Oke. Nah, 2 sikap ini sepertinya yang terlihat dari PDIP, kenapa kemudian sinyal pertemuan yang sudah cukup kuat erat akan terjadi sebelum pelantikan, akan tetapi hingga saat ini Bu Mega melihat dinamika internal PDIP ini yang menjadikan sikap Bu Mega seperti sekarang. Itu asumsi pribadi saya, sehingga saya menengarai dengan dinamika yang ada ini, apa yang dikemukakan oleh Mas Bambang Pacul ini memang betul sahih adanya, bahwa di internal PDIP memiliki 3 pandangan berbeda, yang kemudian Pak Bu Megawati harus menyelaraskan dalam proses pengambilan keputusan. Karena kita tahu Mbak Puan menyatakan bahwa Pak BG ketika akan masuk kabinet juga minta restu Bu Megawati. Betul. Dan Bu Mega dengan menurut Mbak Puan sudah merestui Pak BG untuk kemudian berkiprah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Baik, dan Bang ini Ab, nanti tentu akan menjadi penyambung komunikasi baik antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bang Ab, tadi kalau Bang Ab sempat menyinggung soal Budi Gunawan yang sempat meminta restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian di dalam internal PDI Perjuangan terbagi 3 karena salah satunya ada yang melihat situasi dan kondisinya seperti apa ke depannya. Dan tadi Bang Ab juga sempat menyebut soal PT UN seperti itu yang menggugat soal Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Namun kalau berdasarkan pengamatan sampai dengan saat ini Bang Ab, apakah komunikasi intens ini bisa diartikan masih terjadi karena bergabungnya Budi Gunawan ke dalam kabinet, atau sebenarnya ini tinggal hanya menunggu waktu saja Bang Ab? Saya yakin dengan adanya dinamika internal PDIP yang demikian, Bu Mega agak cukup hati-hati dalam mengambil keputusan. Oke. Akan tetapi, meskipun secara definitif Mbak Puan memberikan jaminan bahwa 110 anggota PDIP di parlemen akan berada di belakang Pak Prabowo, tapi dalam perkembangan dinamika apapun masih bisa terus terjadi. Namun yang saya menjadi sangat tertarik, Mas Andi, apakah kemudian nanti PDIP akan melakukan tindakan ekstrim, misalnya menarik diri dari dukungan terhadap Pak Prabowo, sebagaimana telah kita prediksi waktu itu, Mas Andi. Saya yakin bahwa PDIP meskipun nanti akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran, maka PDIP kita yakini masih akan terus melakukan kritik secara proporsional. Kita sudah melihat indikator awalnya, Mas Andi, dengan penunjukan Mayor Teddy sebagai Seskap yang kemudian diingatkan, dalam tanda kutip diingatkan oleh PDIP, Mas Teddy harus mundur dari TNI Polri, institusi TNI, karena sudah menjabat sebagai sekretaris kabinet. Nah, peran-peran seperti ini sebetulnya telah kita proyeksikan ketika awal-awal diskusi kita, Mas Andi, bahwa PDIP sepertinya akan tetap memainkan peran-peran kritik secara proporsional, sembari tetap nanti akan melakukan dukungan terhadap program-program yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Dan apa yang kita proyeksikan dalam beberapa kasus seperti Mas Teddy ini sudah mulai mengejala, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau berbicara soal posisi dari Mayor Teddy ini yang sekarang menjadi resmi dilantik sebagai sekretaris kabinet, ini nanti kita akan membahas terkait dengan pro kontranya, namun kita harus jeda terlebih dahulu Bang Ab. Pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Tadi masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sempat terpotong sedikit Bang Ab terkait dengan peran dari Mayor Teddy yang kemarin baru dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Ini menuai banyak pro dan kontra karena memang seperti kita ketahui, Mayor Teddy sampai dengan saat ini masih menjabat di instansinya, yaitu di TNI. Kalau tanggapan Bang Ab melihatnya bagaimana, Bang? Ya, penunjukan Mas Teddy atau Mayor Teddy ini sebagai sekretaris kabinet ini agak kemudian diikuti dengan diskursus menarik di media massa maupun media sosial. Ada salah satu politisi PDIP yaitu Pak Teby Hasanuddin yang kemudian mengingatkan Mas Teddy disarankan untuk mundur dari TNI karena sebetulnya posisi yang diduduki oleh Mas Teddy ini dalam persepsi Mas Teby Hasan tidak termasuk 10 posisi yang boleh ditempati atau dijabat TNI Polri dengan tanpa mengundurkan diri. Akan tetapi kemudian polemik atau diskursus yang keluar ini diluruskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sukmi Dasko Ahmad, bahwa sebetulnya sekarang secara nomenklatur posisi Seskap saat ini tidak lagi setara dengan lembaga kementerian. Akan tetapi posisinya itu ada di bawah Setnek, sehingga dia lembaga ini boleh diisi oleh perwira TNI aktif setara dengan eselon 2 atau brigjen. Artinya memang ternyata sudah ada perubahan nomenklatur untuk kemudian posisi yang saat ini dijabat oleh Mayor Teddy ini tidak mengharuskan yang bersangkutan mundur dari jabatan TNI Polri. Saya informasikan aja Mas Andi bahwa memang dalam Undang-Undang TNI ini hanya ada 10 posisi yang boleh dijabat oleh anggota TNI yang masih aktif, yaitu bidang koordinator bidang politik, kemudian keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, kemudian di bidang intelijen negara, lembaga sandi negara yang sekarang menjadi BSSN, lembaga ketahanan nasional, ada Dewan Pertahanan Nasional, di bidang SAR, di bidang narkotik nasional dan Mahkamah Agung. Nah, selain di 10 posisi itu, jika kemudian diisi oleh personil TNI aktif, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengundurkan diri dari kelembagaan dan institusi TNI. Nah, ini kemudian sudah diluruskan juga, selain Bang Dasko yang meluruskan itu, ada juga konfirmasi dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD, yaitu Pak Wahyu Yudayana, yang juga memberikan konfirmasi selaras seperti yang dikemukakan oleh Bang Dasko. Kemudian yang ketiga, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yaitu Mas Hasan Nasbi, juga telah menerangkan bahwa saat ini memang ada perubahan nomenklatur terkait kelembagaan Seskap, bahwa posisinya memang berada di Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara. Ini kemudian saya nanti tentu ini akan terus menjadi diskursus. Akan tetapi kalau melihat komposisi ini, ternyata hal-hal yang memang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan oleh tim transisi ini dengan begitu baik, Mas Andi. Baik, artinya pemilihan atau pengangkatan dari Mayor Teddy ini sudah terbantahkan, artinya ada nomenklatur yang sudah dirubah seperti itu Bang Ab ya. Tapi kalau mencermati nih hari ini Bang Ab, tadi pagi ini adalah pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap kementerian atau maksud saya kepala lembaga. Ini yang menarik adalah hadirnya Raffi Ahmad, ini ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian juga ada Yovie Widianto yang diangkat menjadi staf khusus dari Presiden. Sebelum saya menjelaskan ini tokoh-tokoh dua artis ini Bang Ab, tanggapan Bang Ab melihatnya seperti apa Bang Ab? Ya, urusan negara tidak hanya urusan formal yang berkaitan dengan intelektual, urusan sosial, terutama saat ini generasi muda dari milenial Z juga menjadi perhatian serius Pak Prabowo.
banyak kalangan yang memang dalam tanda kutip kemudian mempertanyakan kemampuan nama-nama yang barusan Mas Andi sebut. Misalnya Yovie Widianto, apa siapa? Raffi Ahmad, yang kemudian yang ditunjuk sebagai staf khusus. Ya. Itu juga kemudian sangat menjadi perhatian oleh Pak Prabowo. Kita tahu Mas Andi, ke depan era yang akan kita hadapi adalah era digital yang kadang-kadang untuk kalangan-kalangan milenial seperti saya atau itu bahkan untuk kalangan generasi X dan baby boomer menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita cukup menakjubkan bisa dikerjakan oleh mereka yang berusia 9 tahun, 13 tahun, yang mereka rata-rata berasal dari generasi Z dan Alpha. Saya sendiri yang merupakan representasi generasi milenial akhir gitu, agak cukup apa namanya gagap ketika melihat teknologi-teknologi yang berkembang pesat di era sekarang gitu Mas Andi. Nah tentu hal-hal yang seperti ini mesti ada perwakilan yang menjadi representasi pemerintah agar pemahaman nanti yang dikeluarkan melalui kebijakan bisa betul-betul memenuhi aspirasi yang diharapkan oleh kalangan-kalangan ini. Tanpa ada kehadiran representasi dari mereka, tentu hal-hal yang akan dibutuhkan, aspirasi yang akan dipentingkan oleh generasi-generasi ini nanti bisa tidak terwadai. Nah, saya melihat pentingnya banyak kalangan dari berbagai macam sektor, termasuk dua nama yang tadi Mas Andi sebut, salah satunya Raffi Ahmad. Saya melihat kepentingan utamanya adalah untuk bagaimana bisa meraup atau melakukan penyerapan aspirasi apa yang diinginkan oleh generasi kalangan Z dan apa namanya Alpha dan milenial ini secara lebih baik, karena memang tantangan ke depan terkait pembangunan sebuah negara nanti sangat erat hubungannya dengan dunia cyber dan digital. Dan saya melihat kemampuan-kemampuan berlebih Raffi Ahmad yang menjadi salah satu influencer ternama tentu memiliki jejaring cukup kuat dalam konteks kemampuan pemahaman terhadap dunia digital dan dunia teknologi ini, Mas Andi. Ya baik, kalau Bang Ab, penilaian Bang Ab ini saya bisa mencermati artinya orang-orang ditunjuk oleh Prabowo Subianto menjadi jajaran kabinetnya maupun dari para kepala lembaga seperti itu, ini orang-orang yang sebenarnya berkompeten dalam dunianya masing-masing seperti itu ya Bang Ab ya. Tapi kalau kita mencermati Bang Ab dari susunan kabinet, dari pemanggilan di Kertanegara, kemudian dari pembekalan yang dilakukan di Hambalang, ini selalu hadir ada nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko. Kemarin saat pengumuman di Istana, ini turut mendampingi Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun peran dari Dasko ini apa Bang Ab? Disebut di kabinet juga tidak seperti itu ya? Ya, banyak orang tidak mungkin ya belum banyak yang memahami tentang kiprah dan latar belakang Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra yang saat ini ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua DPR juga. Kemudian juga kemarin ketika pengumuman kabinet di sebelah kanan Pak Prabowo ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian di sebelah kiri Pak Prabowo ada Sufmi Dasko Ahmad. Ini agak mungkin mengagetkan beberapa kalangan yang belum bisa menjangkau seberapa penting peran dan kontribusi Sufmi Dasko Ahmad dalam konteks hubungan dengan Pak Prabowo, baik itu dengan Partai Gerindra, kemudian pemenangan menjadi presiden dan juga penyusunan kabinet yang kemarin baru selesai dilakukan Pak Prabowo. Namun sebelum itu sebetulnya saya pernah saya mengenal secara pribadi dengan beliau. Beliau ini adalah orang yang sebetulnya haus betul dengan dunia intelektual. S1 beliau selesaikan di dua jurusan berbeda, Mas Andi. Pertama, S1 dalam teknik elektro beliau selesaikan di Universitas Pancasila. Kemudian beliau mencoba, Bang Dasko ini mencoba untuk mencari sumber keilmuan lain di bidang hukum di Universitas Jakarta. S2 ditempuh di Universitas Islam Jakarta. Kemudian gelar doktoralnya, disertasinya diselesaikan di Universitas Islam Bandung. Dan kemudian pada beberapa tahun yang lalu beliau ditetapkan sebagai
guru besar di bidang hukum di Universitas Pakuan Bogor. Nah, terkait relasi dengan Pak Prabowo, Sufmi Dasko Ahmad ini sejak pendirian pertama kali Partai Gerindra memang memiliki peran yang cukup signifikan. Di awal-awal pendirian Partai Gerindra yang mengurusi administrasi hukumnya adalah Bang Dasko, kemudian ditunjuk menjadi salah satu yang memegang penting dalam Gerindra yaitu bidang OKK. Kemudian setelah selesai membidang-bidang OKK, stepnya naik menjadi ketua Badan Bapilu di Partai Gerindra, yang kemudian dengan kiprah berhasil menyambungkan komunikasi pertama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang kemudian beliau berdua ini bekerja sama selama 5 tahun terakhir ini. Beliau diberikan tugas oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Nah, sejak peran berhasil mengkomunikasikan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Bang Dasko menjadi sosok sentral yang selalu dibutuhkan oleh Partai Gerindra dalam konteks komunikasi ke luar Partai Gerindra. Bang Dasko ini kemudian diberi amanah yang cukup luar biasa dalam proses penanganan Prabowo Gibran, pemenangan Prabowo Gibran. Banyak kalangan menengarai dan menduga bahwa salah satu variabel penting itu adalah peran dari koordinasi Sufmi Dasko Ahmad. Karena secara pribadi, saya kenal beliau, ini adalah sosok yang sangat cerdas, salah satu politisi yang ketika mengambil keputusan selalu mengedepankan pendekatan rasional dibandingkan emosional, Mas Andi. Dan yang agak cukup membuat saya juga kagum dengan beliau adalah di tengah himpitan dinamika politik yang cukup ketat, Sufmi Dasko Ahmad mirip dengan Pak Prabowo yang berani mengambil keputusan secara cepat gitu, Mas Andi. Dan beberapa hal yang bisa dimiliki oleh Sufmi Dasko Ahmad ini adalah ketika sudah berkomitmen, agak cukup jarang beliau akan keluar dari komitmen dan data-data yang sudah diucapkan. Setia kawan, dan ketika komitmen dan kesetiakawanan ini, saya bisa memahami kenapa kemudian Sufmi Dasko Ahmad memiliki jejaring yang cukup luas, tidak hanya di internal Partai Gerindra, akan tetapi juga di internal organisasi-organisasi luar Partai Gerindra. Itu kenapa saya melihat peran komunikasi Partai Gerindra dan Pak Prabowo ketika dilakukan keluar Partai Gerindra dan di luar circle Pak Prabowo, peran Sufmi Dasko Ahmad menjadi cukup signifikan karena jejaring yang dipunya oleh Sufmi Dasko Ahmad tidak hanya di institusi-institusi sendiri. Bang Dasko ini punya jejaring yang cukup baik itu di institusi kelembagaan negara, kemudian di institusi kelembagaan sipil, dan juga mahasiswa. Nah, ini yang saya melihat kemudian kenapa ketika melakukan orkestrasi dalam pemenangan Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad bisa memainkan peran yang begitu mulus, begitu signifikan, dan berhasil. Cita-cita Partai Gerindra sebetulnya secara internal, Mas Andi, itu mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia agar semua ide dan gagasan beliau bisa terwadahi. Dan itu kemudian realisasinya setelah 3 kali berkompetisi, saat itu memang dengan tidak menihilkan politisi-politisi yang lain yang ada di Partai Gerindra, ketika komando itu berada di tangan Sufmi Dasko Ahmad, cita-cita Partai Gerindra untuk menghantarkan Pak Prabowo menjadi Pak tampuk pemimpin tertinggi dalam rangka bisa mengaktualisasikan semua ide dan gagasannya terwujud, Mas Andi. Dan saya melihat memang kelebihan-kelebihan ini yang sekarang dimiliki oleh Sufmi Dasko Ahmad, dan dalam 5 tahun ke depan sepertinya Pak Prabowo juga telah menunjukkan ke kalangan publik ketika mengumumkan kabinet, ini loh orang terpenting yang ada di sekeliling utama, satu Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan sebelah kiri saya ada Sufmi Dasko Ahmad. Ke depan, dalam 5 tahun ke depan, saya yakin peran Sufmi Dasko Ahmad akan menjadi konduktor penting dalam prosesi mensukseskan program-program Prabowo Gibran, Mas Andi. Baik, Bang Ab, menarik ketika
Artinya kalau tadi penjelasan dari Bang Aap sendiri ini merupakan bagian dari filterisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menyusun kabinet seperti itu ya. Karena yang pertama relasinya terjangkau dengan baik seperti itu. Namun dari penyusunan kabinet ini kira-kira kalau Bang Aap mencermati kenapa Bang Dasko tidak menuliskan namanya sendiri untuk masuk ke dalam kabinet. Padahal kalau tadi Bang Aap menjelaskan pengalaman politik sudah cukup panjang dari Partai Gerindra dibangun, kemudian dari segi hukum memiliki gelar yang cukup sangat baik, bahkan menjadi guru besar di universitas. Kalau Bang Aap menilainya mengapa Sufmi Dasko Ahmad ini tidak menuliskan namanya ke dalam kabinet, Bang? Sejatinya tidak cukup sulit untuk Bang Dasko memilih dan memohon atau meminta ke Pak Prabowo posisi apapun, Mas Andi. Akan tetapi itulah salah satu yang sebetulnya secara personal saya kenal beliau, ambisi atau karir politik yang beliau lalui ditata dengan begitu bertahap. Ketika dipandang beliau mampu untuk menangani itu, maka step itu baru akan dilalui. Kalau saya sendiri gitu, telusuri dari karir politik Sufmi Dasko Ahmad 2014 tahun 2008 terlibat kuat dalam proses pendirian pertama pendirian Partai Gerindra. Ketika itu tidak ujuk-ujuk kemudian turut berkontestasi. 2014 baru mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil Banten 3. Kemudian pada saat itu menduduki posisi Komisi 3, di pemilu 2019 melakukan kontestasi lagi dan maju lagi dari Banten 3. Waktu itu kemudian ada posisinya karir meningkat lagi, duduk sebagai wakil ketua DPR. Dan 2024 ini ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk ketiga kalinya, yang kemudian dengan peran sentral seperti yang sudah kita diskusikan, tidak kemudian membuat Sufmi Dasko Ahmad agak cukup sure dengan situasi ini, sehingga beliau tetap memilih untuk duduk sebagai wakil rakyat mewakili Dapil Banten 3, Mas Andi. Posisi wakil ketua DPR masih tetap sama, yaitu dengan posisi 5 tahun yang lalu, tidak kemudian mencoba untuk masuk pada posisi-posisi yang sekarang banyak diidam-idamkan oleh politisi-politisi lain, dan inilah yang saya sebut sebagai pengambilan keputusan-keputusan Sufmi Dasko Ahmad ini cukup rasional, tidak begitu ambisius terhadap situasi yang sedang melingkupi dirinya. Banyak kalangan, bahkan misalnya salah satu pimpinan MPR RI, Mas Bambang, mengatakan bahwa beliau ini adalah komandan ulung gitu. Mas Bambang sangat mengakui bahwa orkestrasi atau penanganan yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad dalam mengelola pemenangan Prabowo Gibran cukup rigid, sistematis dan mumpuni, sehingga Mas Bambang sendiri mengakui bahwa tidak mampu untuk mengalahkan komandan penanganan seperti yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Nah, situasi-situasi yang seperti ini sebetulnya yang membuat saya agak cukup gabung di situasi yang sebetulnya akan membuat banyak orang sure dengan posisi yang ada sekarang. Bang Dasko masih memilih untuk duduk pada posisi 5 tahun yang lalu, masih menjadi wakil ketua DPR RI untuk yang mewakili Partai Gerindra, tidak mencoba untuk naik terjun yang lebih tinggi dalam posisi-posisi tertentu, dan ini saya yakin karena sudah melalui kalkulasi dan mungkin juga diminta khusus oleh Pak Prabowo dengan kemampuan jejaring yang beliau punya, terus agar eksekutif bisa bekerja secara lebih leluasa dengan legislatif, Mas Andi. Baik Bang Aap, ini memang kalau kita mencermati politisi ini memang tidak terduga-duga ya. Bahkan kalau berbagai kalangan publik melihatnya responnya negatif saja gitu kan, karena politik pragmatis dan lain-lain. Tapi kalau melihat dari track record salah satu politisi dari Partai Gerindra ini, Sufmi Dasko Ahmad, ini nampaknya melihat orang-orang politik bisa dibilang berhasrat seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari personal Sufmi Dasko Ahmad ini nampaknya tidak ada hasrat untuk mencapai jabatan. Artinya hanya sekedar membantu bagaimana orkestra ini berjalan dengan baik dan juga membantu pemerintahan ke depan untuk menjalankan program-programnya agar lancar ya Bang Aap ya. Bang Aap,
Pembahasan tadi menjadi akhir jumpa kita Bang Ab malam ini. Makasih banyak sudah Baik, mau Mas bergabung Andi. di sorotan utama Bang Ab. Baik Mas Andi, terima kasih banyak. Siap. Pemirsa, berbagai informasi lainnya nanti akan kami bahas di sorotan utama dan tentunya pemirsa Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama dengan kabinetnya Indonesia atau maksud saya Kabinet Merah Putih ini kita harapkan berjalan ke depannya sebagaimana mestinya karena seperti kita ketahui asta cita dari target Prabowo Gibran ini cukup baik dan kita sebagai masyarakat juga diharapkan mendukung dan turut mendoakan jalannya roda pemerintahan ke depan supaya baik untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Pemirsa, berbagai informasi saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.